Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menginjak ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Jadi di pembahasan ini Pak, yakni berkaitan dengan wa anfiku, kan itu kan? Ya. Wa anfiku itu sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan infak, kemudian zakat, demikian pula sedekah. Demikian pula hikmah daripada infak itu apa saja. Nah, untuk selanjutnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Di sana ada tulisan sungguh telah banyak ya. Sungguh telah banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang berinfak. Ada ya? Halaman 18 paling bawah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memperhatikan berkaitan dengan jihad ya, yang dimaksud dengan jihad yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh. Setiap kali kita mendengar ayat yujahiduna, pasti itu ada keterkaitan dengan fisabilillah, di jalan Allah Pak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad itu belum tentu di jalan Allah. Yujahiduna fisabilillah. Dengan apa? Jihadnya itu bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta, demikian pula dengan jiwa. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan di jalannya, yakni berkaitan dengan jiwa kita, demikian pula harta kita. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Kalau kita memperhatikan berkaitan dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu pasti senantiasa disebutkan Pak
Disebutkan apanya? Disebutkan siapakah yang memberinya. Termasuk dalam ayat ini. Wa anfiqu mimma rojakna. Di sana ada rojaknakum. Rojaknakum itu artinya kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Sekali lagi berkaitan dengan rezeki, khususnya yakni berkaitan dengan harta, pasti di sana disebutkan siapa yang memberinya. Siapa yang memberinya? Yaitu Allah. Karena Allah yang memberinya. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang memberi ini menyuruh kepada kita untuk mengeluarkan seluruhnya atau sebagiannya. Dan berkaitan dengan infak, sedekah, demikian pula zakat, pasti di sana menggunakan min. Min itu untuk menunjukkan litab'id. Wa anfiqu mimma, itu asalnya dari kata min sama ma. Dalam surat Al-Baqarah di awal-awal kan, yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Jadi berkaitan dengan rezeki, salah satunya yakni harta, senantiasa di sana disebutkan siapa yang memberinya. Demikian pula disebutkan sebagian yang mesti dikeluarkan. Sekali lagi inilah yang mesti diyakini. Karena tidak sedikit orang yang mengakui bahwa harta yang dia peroleh itu adalah usaha. Itu dia Pak, permasalahannya itu. Ketika meyakini harta ini diperoleh oleh diri kita sendiri, maka ketika Allah menyuruh untuk mengeluarkan, nah di sanalah orang akan ada keberatan. Berbeda kalau kita menyadari dan meyakini bahwa harta ini dari siapa? Dari Allah yang memberi. Kemudian yang memberi menyuruh kepada kita untuk mengeluarkan. Makanya pada hakikatnya apa yang ada pada kita itu bukan kepemilikan, tapi titipan. Sementara yang memiliki siapa pada hakikatnya? Allah. Jadi Allah yang memiliki menitip kepada kita, kemudian yang memiliki harta itu menyuruh untuk dikeluarkan. Apabila keyakinan seperti itu, maka tidak akan susah dan sulit untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita. Itu Pak. Makanya kalau misalkan kita mendapatkan rezeki, ungkapannya apa? Alhamdulillah. Kalau hilang, innalillahi. Jadi dikembalikan lagi kepada siapa? Ya kepada Allah Pak. Jadi kita mendapatkan apa yang kita usahakan, kita rencanakan, maka pada saat itu apa yang kita ungkapkan yakni alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini kan ungkapan ini alhamdulillah ini sudah menjadi awas Pak, akidah dalam diri kita. Maaf, jangan sampai sama dengan orang non muslim juga ngucapin alhamdulillah ya. Kalau misalkan Bapak tanya sama Ibu gitu, apa kabar? Jawabannya alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah ini merupakan apa? Keyakinan. Apa arti daripada alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, berarti
pada hakikatnya bagi kita mah tidak ada pujian. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Itu, Pak. Makanya kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, bahwa di sana banyak jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, Pak. Baik, sedikit ya membahas alhamdu. Jadi alhamdu itu artinya pujian. Sementara di dalam bahasa Indonesia ada sanjungan, Pak. Di dalam bahasa Arab, sanjungan itu kalimatnya adalah as-sana. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah bukan as-sana'ulillah? Segala puji bagi Allah bukan sanjungan bagi Allah. Apa bedanya alhamdulillah dengan as-sana'u? Nah, Pak, kalau alhamdulillah itu ya, bahwasannya yang dipuji itu ada jasa kepada kita. Sekali lagi, yang dipuji itu ada jasa. Jadi sangat terasa keberadaannya itu. Sementara as-sana, sanjungan, yang dipuji tidak ada jasa kepada kita itu. Misal Bapak Ibu, Bapak teh dipuji menikah sep, ya Pak. Pak, kasep itu awas, itu bukan pujian tapi sanjungan. Begitu. Beda jeung Bapak teh meni bager. Tanamun bager mah karaos, Pak. Ada jasa. Nah, kenapa disebutnya alhamdulillah? Karena pada hakikatnya jasa Allah itu begitu besar. Sampai jasa tersebut tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menggantinya. Sekali lagi ya, sampai jasa tersebut tidak bisa ada yang menggantinya. Coba kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Setelah makan kan ya, alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Jadi yang memberi makan itu siapa? Allah. Ada yang lain? Tidak ada, Pak. Makanya di dalam surat Abasa disebutkan falyanduril insanu ila ta'ami, perhatikan apa yang kamu makan, perhatikan. Karena kalau kita mau memperhatikan apa yang kita makan itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Silakan Bapak Ibu perhatikan, ada tidak makanan yang memang makanan itu bahannya bukan dari Allah? Maaf, ari bala-bala ciptaan saha? Pak Bu, bala-bala ciptaan siapa? Iya, bala-bala mah ciptaan Bapak Ibu. Awas jangan bala-bala ciptaan Allah. Tapi Bapak Ibu bisa menciptakan bala-bala, bahannya dari Allah, Pak. Wortelna, engkolna gitu. Gitu ya? Dari mana? Dari tanah. Tanah milik siapa? Milik Allah. Dan itu bisa tumbuh disirami oleh air hujan umpamanya. Air hujan dari siapa? Dari Allah. Itu turunnya dari mana? Dari langit. Milik siapa? Tuh, Pak. Coba ya, kalau kita mau perhatikan. Langit milik Allah. Turunnya air hujan oleh siapa? Oleh Allah. Kemana turunnya? Ke bumi. Milik siapa?
Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah. Awas, kalau petani menanam, sementara yang menumbuhkan Allah. Setelah jadi dimakan oleh kita, itu kan? Buah-buahan Pak, macam-macam buah-buahan tanya, buah non aromanis gitu. Satu apa, mangga saja itu beda-beda Pak. Ada aromanis, ada simana lagi, ada apa lagi? Gedong. Padahal ini masih mangga-mangga saja. Begitu kan? Ketika kita rasakan mangga ini, apakah ada perbedaan? Ada, itu langsung terasa oleh lidah ini. Bisa merasakan dari siapa? Dari Allah. Ketika kita sudah makan masuk ke perut, siapa yang menghancurkan, yang melembutkan, yang membagikan vitaminnya ke otak dan yang lain-lainnya disebar? Siapa? Allah. Bahkan yang mengeluarkan pun Bapak Ibu, mengeluarkan kotoran pun siapa? Allah. Suka kita berdoa setelah BAB, alhamdulillahilladzi adzaqani laddatau, segala puji, itu bahasanya segala puji Pak. Karena memang tadi Allah itu banyak jasanya kepada kita, dan jasa itu tidak ada yang bisa menggantikan. Begitu. Siapa yang bisa menurunkan air hujan? Siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang bisa menciptakan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapa? Ini nyambung berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hanya Allah. Itu Pak. Saya lagi, hanya yang menciptakan langit bukan Allah, tapi hanya Allah. Yang menurunkan air hujan bukan Allah, hanya Allah. Menciptakan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pakai hanya Pak, hanya Allah. Disinilah yang disebut dengan at-tauhid, mengesahkan Allah itu begitu, gitu kan? Terus memberikan jasa kepada kita. Alhamdulillahilladzi adzaqani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatku. Jadi karaos Bapak teh Pak, tuh kan kalau minumnya seger gitu kan. Kalau resan aya nu ngaleut. Kalau makan gula rasanya amis, garam, itu sampai bisa ya beda gitu, padahal satu alatnya itu yakni lidah saja. Belum gigi dan yang lainnya. Masuk ke perut. Wa abqafiya quwatahu, dan Allah lah yang menetapkan vitaminnya Pak. Vitaminnya disimpan. Wa dafa'ani adahu, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku. Makanya ucapannya juga alhamdulillah. Seperti itulah Pak, alhamdulillah. Nah, termasuk kita mendapatkan rezeki begitu, atau harta, ungkapannya apa? Awas, alhamdulillah. Jangan sampai kita mengatakan, nah, inilah hasil usaha kita sendiri. Waduh, itu Pak, marah itu Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang lain yang memuji kita, tetap ya kita menjawabnya apa? Alhamdulillah juga. Tapi awas intonasinya penting ya teh, intonasi teh. Alhamdulillah atuh abi teh tantong itu tehnya. Engkau mengucapkan alhamdulillah gitu tapi muji sorangan itu mah. Harus tadi Pak alhamdulillah teh. Duh, ieu keyakinan alhamdulillah teh. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Banyak sekali. Dari siapakah kelebihan ini sampai bisa seperti ini? Dari Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala
menutupi kekurangan kita. Jadi kelebihannya dari siapa? Dari Allah. Kemudian kekurangan yang kita miliki oleh Allah ditutup. Coba kalau misalkan kita memiliki kelebihan, tetapi orang yang kita kenal memiliki mengetahui kekurangan kita, kira-kira akan memuji tidak? Hilang itu Pak kelebihannya. Nah, makanya tadi ungkapan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu seperti itu. Segala puji, ya. Bukan sebagian pujian, tapi segalanya. Pujian itu diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mendapatkan gitu kan harta, yakini itu dari siapa? Dari Allah. Maka ketika Allah menyuruh kepada kita untuk mengeluarkan, itu akan sangat mudah. Yang susah itu apabila yang dimiliki itu hasil diri sendiri. Nah, itu kalau misalkan disuruh untuk dikeluarkan, itu marah itu. Karena hasil dirinya sendiri. Tapi kalau sadar ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mestilah kita mengeluarkan sebagian harta itu. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara yang lembut. Cara yang lembut itu begitu Bapak Ibu. Ada yang disebut infak, sedekah, demikian pula zakat. Ini adalah cara yang lembut. Sementara apabila seseorang sudah mampu infak, sudah mampu sedekah, sudah mampu zakat, tetapi orang tersebut susah untuk mengeluarkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan harta tersebut dengan paksa. Bagaimana dengan paksa itu? Bagaimana dengan paksa itu? Yang dimaksud dengan paksa adalah ya diberikanlah musibah di antara keluarganya. Misal anaknya sakit. Nah, ketika anaknya sakit, itu orang tuanya pasti akan siap-siap untuk mengeluarkan hartanya. Tuh kan orang menyapanya diberikan cara yang lembut susah. Tapi kalau misalkan diberikan cara yang kasar, langsung bro-broan. Gitu Pak. Selain daripada itu, ya bagi Allah sangat mudah untuk mewujudkan dan meniadakan yang kita peroleh dari Allah, dan Allah pun sangat mudah untuk menghilangkannya ya. Ada tidak orang yang baru saja dari ATM gitu sudah memegang apanya? Uangnya sudah ngambil. Ternyata ada yang nyuri atau jatuh. Ya begitulah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah sekali. Atau cara-cara yang lain ya, yang mesti kita sadari adalah ketika Bapak sudah menyiapkan ya yang mau disodakokan itu 10.000, tapi ternyata nya di sakute aya 100.000. Jadi dina sakute Pak aya 100.000 jeung 10.000 gitu. Tapi Bapak teh bade ngasodakokeun teh sabaraha? 10.000 Pak. Tapi ternyata yang Bapak masukkan itu 100. Tapi Bapak tidak sadar. Sadar-sadar ira. Tuh sadar-sadar teh namun bade ka warung. Pas bade ka warung Bapak tanya, terus Bapak teh kan sudah belanja lebih dari 10.000. 100.000 dan Bapak mah gede hatenya. Di dalam hatinya yakin bahwa yang disaku itu 100.000, makanya belanjanya banyak. Ketika mau diberikan tuh, sabaraha eta teh? 10.000. Coba Bapak yang diucapkan astagfirullah atau alhamdulillah atau innalillahi.
Tuh, ya. Nah bisa jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang bagi Allah mah. Ya, bagi Allah sangat mudah. Tadi di awalnya yang memberikan adalah Allah, dan Allah pun memiliki cara untuk mengeluarkan harta itu. Pak, ada dua caranya itu, ada yang lembut, ada yang kasar. Kalau yang lembut tadi ada infak, ada sedekah, ada zakat. Tak iya nu lembut mah. Tapi kalau orang susah, nah siap nih Allah, banyak cara untuk mengeluarkan harta tersebut. Inilah yang mesti disadari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya yakni mesti berkaitan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu ya yang ditanya, Bu, saya tanya, Bu, tentram mana nih? Ayah ibu-ibu di dia. Bu, ayah Bu. Wah, ibu seueur nu nyarande nya. Ini mah ditanyakannya sama ibu, Bu, maaf, Bu, tentrem mana sok? Ibu teh tentrem teh jeung Allah atau jeung artos? Bu, ibu tentram yang mana? Tentram bersama Allah atau tentram bersama uang? Hebat ibu. Allah. Tong diteruskan. Kalau di yang lain Pak jawabannya, sepakat ya tambah. Tentrem teh jeung artos gerak. Ada lagi yang menjawab, ya jamaah nu sanes ngajawab teh nya Ustaz tentrem teh mun aya dua nana cenah. Ada uang dan ada Allah. Menjawab tentram ada dua-duanya itu sudah salah. Kenapa? Berarti ibu sudah mensejajarkan uang dengan yang tidak terasanya itu. Apalagi orang mengatakan tentrem teh mun aya artos sungkul, eta mah Allah teh atuh ka mana? Maka yang lebih tepat adalah hati ini tentram bersama Allah. Teu nanaon beunghar oge gitu. Teu nanaon aya artos oge gitu, Pak. Yang tidak boleh itu dipastikan itu. Jadi nanti kaitan dengan apa? Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Nah ini yang mesti kita perhatikan itu. Jadi maksudnya yang penting itu tentram itu bersama Allah, mau ada harta ataupun tidak. Jangan sampai sebaliknya. Ada harta tentram tetapi ketika tidak ada Allah kumaha? Ya biasa-biasa saja. Maksudnya tidak dalam ketaatan. Nu penting mah harta weh. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Bagaimana seseorang mengukur dia itu mampu atau tidaknya untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat? Maka hal ini tidak ada yang tahu kecuali dirinya, Pak. Bisa jadi yang diinfakkan oleh orang lain besar tapi menurut kita kecil, atau sebaliknya menurut orang lain kecil, menurut kita besar. Maka hal itu dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada kita. Nah, berkaitan dengan infak ini, maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, banyak ayat-ayat yang mendorong atau memotivasi. Kenapa mesti didorong? Tadi banyak orang-orang yang tidak yakin akan bahwa harta ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Salah satunya hadirin di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 261. Lihat pas ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum
perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya. Tuh Pak, yunfikuna, kemarin sudah dibahas Pak, yang disebut dengan yunfikuna itu mengeluarkan. Bapak Ibu, sedikit-sedikit ya, sedikit. Terkadang orang sangat mudah sekali untuk memahami yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, Pak. Apa mereka memahami begini, kalau zakat wajib, kalau infak, sedekah sunat. Nah itu. Sekali lagi ya. Zakat itu wajib, sementara infak dan sedekah itu Makanya pertanyaannya, ada tidak zakat yang sunat? Pasti jawabannya ya tidak ada, karena tadi kan pemahamannya di awal zakat itu wajib. Terus ada tidak infak yang wajib? Tuh kan, ini di sebelumnya Pak ya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunat. Pada hakikatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau zakat, mau infak, mau sedekah itu sama. Perbedaannya yakni dari konotasi lafaz tersebut. Sebagaimana ungkapan sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, eta-eta keneh Pak. Begitu ya. Kenapa disebut infak? Infak itu, infak dari kata nafako kan. Ada infak, awas, ada nifak. Bapak Ibu, orang yang mengeluarkan infak bahasa Arabnya munfikin. Orang yang memiliki sifat nifak, munafikin. Awas di sini jangan sampai ada tulisan daftar munafikin. Daftar munafikin. Langsung Bapak nulis, Pak Haji anu awas eta daftar munafikin teh jadi terang sahawae nu munafik teh. Oke? Jadi ada keterkaitan antara infak dengan nifak. Infak itu yakni mengeluarkan apa yang ada di dalam gitu Pak, mengeluarkan infak itu. Terus kenapa disebut nifak? Ya karena mengeluarkan apa yang ada di dalam. Jadi di dalamnya kosong. Kenapa disebut munafik itu? Luarnya sholat tapi hatinya tidak ada keyakinan akan sholat. Kenapa? Karena sudah nifak, sudah dikeluarkan. Termasuk infak itu mengeluarkan. Dikeluarkan Bapak ngaluarkan nu aya dina saku, yang ada di dompet itu disebutnya infak dari segi mengeluarkan. Kemudian akan disebut sedekah, apabila mengeluarkan ini diyakini bahwa ini adalah kebenaran asidku yang dicontohkan oleh Nabi. Itu disebutnya sedekah. Jadi sedekah itu kaitan dengan apa? Keyakinan dari pada hati. Ngaluarkeun kieu teh bener gitu Pak, sedekah itu. Nanti fungsinya akan menjadi zakat. Apa zakat artinya? Zakat itu ada dua asalnya itu. An-nama itu tumbuh, yang kedua at-tuhur yaitu suci. Tumbuh yang dikeluarkan bisa jadi berlipat-lipat. Yang kedua fungsinya ya ini mensucikan. Mensucikan itu ada dua, mensucikan harta, demikian pula mensucikan jiwa. Mensucikan harta jelas ya, mensucikan harta mah dikhawatirkan ini dari harta kita itu ada yang kotor. Makanya kan az-zakat itu adalah al-qadru. Apaan zakat itu kotoran. Gitu kan? Sementara mensucikan itu ada dua, mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Tadi sudah, mensucikan jiwa itu kaitan dengan sifat yang ada di dalam hati ini yang tercela, yaitu al-bukhlu, bakhil. Jadi orang yang zakat itu tidak akan mungkin memiliki sifat bakhil.
Sementara orang yang bakhil tidak akan mungkin berzakat. Jadi ketika seseorang zakat, sudah hilang itu sifat apanya? Bakhilnya. Sementara orang yang bakhil berarti dia orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kedua-duanya, mau zakat mau infak, demikian pula mau apa? Mau sedekah, ada yang wajib, ada yang sunat. Zakat ada yang wajib, ada yang sunat. Infak ada yang wajib, ada yang sunat. Demikian pula sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Yang mana zakat, infak, sedekah yang wajib? Yang tidak, yang ditentukan. Sementara yang sunat yang tidak ditentukan. Kita kasih contoh. Zakat fitrah hukumnya wajib. Begitu kan? Seberapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo katakan. Terus Bapak berzakatnya 5 kilo. Pertanyaannya, zakatnya berapa? Maka zakatnya 5 kilo Bapak teh. 2,5 setengah, 2,5 itu yang wajib, sesisanya yang sunat, itu disebutnya zakat juga. Begitu. Apa buktinya? Kenapa zakat, infak, sedekah itu sama? Apa buktinya? Ya buktinya dalil juga, Pak. Coba dalil yang menyatakan 8 asnaf yang mesti menerima zakat itu kalimatnya apa? Innama sodaqotu atau innama zakatu? Innama sodaqotu, Pak. Seharusnya kalau mau konsisten innama zakatu, tapi dalil itu dijadikan asnaf zakat tuh. Ya. Maaf, Bapak memberi kepada ibu istilahnya apa? Nafkah kan? Nafkah teh dina infak wajib sunat. Wajib sunat. Tuh, wajib tuh ayahnya infak wajib abike. Begitu, Pak. Dan kalau kita mau memperhatikan lapad-lapad seperti zakatul fitri, itu kalau kita melihat, Pak, hadis-hadis yang lain, zakatul fitri itu bisa disebut shadaqatul fitri. Karena tadi sama pada hakikatnya. Ya, yang membeda itu dari konotasi. Nah, di sini lihat sini. Di sini ungkapannya adalah yunfikuna, mengeluarkan, mengeruk hartanya. Mengeruk hartanya juga mesti tepat fisabilillah tuh, Pak, ya fisabilillah. Makanya bagi orang-orang yang mengeluarkan harta pasti di jalan Allah. Hello. Orang yang mengeluarkan hartanya pasti di jalan Allah, jawabannya belum tentu. Gitu. Sedikit ada sejarah nih. Siapa? Istri Abu Lahab. Bapak tahu istri Abu Lahab? Siapa namanya? Ibu Lahab. Pinter ibu Lahabnya. Ummu Jamil, Pak. Ummu Jamil. Jadi Abu Lahab dan istrinya itu kompak dalam memusuhi Nabi. Kompak ya, teman. Abu Lahab dengan siapa? Dengan Ummu Jamil itu. Kalau Abu Lahab membenci Nabi secara terang-terangan, sementara Ummu Jamil membenci Nabi secara sembunyi-sembunyi. Di dalam sejarahnya, hadirin, Ummu Jamil memiliki kiladatun fakhiratun, kalung yang amat megah. Ummu Jamil itu, dia mengatakan begini, Pak, Bismillati wal Uzza, atas nama patung Lata dan Uzza. Namun orang mau wallahi, demi Allah,
Iya apa bismillata, maaf bacanya bismillata wal uzza. Gitu kan? Demi patung Lata dan Uzza. La unfikona, bahasanya la unfikona nafaqoh. Kami infakkan kalung ini fi adawati Muhammadin, dalam memusuhi Muhammad tuh ya. Jadi Ummu Jamil juga infak tidak? Infak, tapi infaknya fisabilillah bukan. Nah, tekan hati-hati berkaitan dengan harta yang kita keluarkan fisabilillah atau fisabilis syaitan. Ya. Hukum menjadi orang kaya wajib haram. Jadi jalmi beunghar. Kan mubah itu Pak jadi orang kaya itu karena tidak ada dalil yang menjelaskan Quran atau hadis. Jadilah kamu orang kaya. Ada hadis yang menyatakan kaya, tapi yang dimaksud kaya hati, itu mah wajib. Tapi kalau kaya yang kaitannya dengan harta, tidak ada dalil yang menjelaskan harus kaya. Oke? Mubah. Sementara mubah itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa Pak. Mubah itu tergantung daripada motivasi. Saya sering menjelaskan contohnya ya. Makan hukumnya mubah, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Polisi makan, penjahat makan, itu kan? Polisi makan kenapa? Supaya ada tenaga mengejar penjahat. Penjahat juga kan makan supaya ada tenaga dikejar polisi. Itu beda Pak, polisi makan dengan penjahat makan. Tidur siang, yang satu tidur siang supaya malam tahajud tidak ngantuk. Yang satu lagi tidur siang supaya malam mencuri tidak ngantuk, sama tidurnya. Termasuk tadi apa yang menjadi motivasi dia menjadi orang kaya, itu bisa menjadi dosa dan pahala. Saya mah ingin menjadi orang kaya itu ingin jadi donatur. Ya harus beres itu jadi donaturnya ya. Donatur apa? Donatur pengajian atau donatur perjudian? Tuh Pak, ya harus diluruskan itu. Akan menjadi nilai pahala apabila harta ini dikeluarkan fisabilillah di jalan Allah. Dan akan menjadi dosa seperti tadi siapa? Ummu Jamil. Apabila diinfakkan fisabilis syaiton di jalan setan. Maaf, harta itu ini bukan hanya sekedar uang saja Pak. Termasuk kendaraan yang kita gunakan. Itu kendaraan itu dipakai apa aja? Termasuk rumah. Rumah itu digunakan untuk apa? Kan itu juga sama harta. Apabila harta kita, uang, kendaraan, rumah ada keterkaitan dengan mendukung orang berbuat maksiat, berarti itu fisabilis syaiton dia itu di jalan syaitan. Bapak punya rumah misal atau kontrakan, lalu sekeluarga ada yang ngontrak ya, tapi bapak sama ibu tidak tahu itu yang ngontrak itu kondisinya seperti apa. Ternyata setelah berbulan-bulan sekarang mah bapak ibu tahu bahwa keluarga yang ngontrak di rumah bapak ibu itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Termasuk keluarga mau perbuatannya ya perjudian, mau perbuatannya perzinahan, tapi bapak ibu sudah tahu. Maaf nih, mau diberhentikan atau terus? Ya Pak, kalau misalkan kita tidak tahu, Pak, tidak tahu, ya, karena alasannya tidak tahu, ya
Tidak tahu. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mata pencahariannya kita sudah tahu. Bahwa mereka mata pencahariannya itu dari yang haram. Maka pada saat itu wayahna eta mah. Mohon maaf untuk tidak di sini. Karena secara tidak langsung Pak, bahwa Bapak Ibu itu mendukung akan perbuatan itu. Oh Pak, mangkaning lebarnya. Oke, selanjutnya. Nah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu di sini diumpamakan kamasali habbatin. Coba Bapak lihat ini. Serupa dengan sebutir benih. Anbatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap pikuli sumbulatin, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi berapa jumlahnya? 700. Jadi kalau yang diinfakkan 10.000, jadi seberapa perumpamaan teh? 7.000. 10.000 kali 700, 7 juta berarti banyak. Iya, 7 juta berarti. Itu perumpamaan. Perumpamaan dari segi apa? Pokoknya yang diinfakkan pasti berlipat itu. Hitungan secara apa? Ya secara cepatnya atau mudahnya seperti ini. Tapi yang lebih istimewanya lagi, wallahu yudhaifu liman yasha, Pak. Apa artinya wallahu yudhaifu liman yasha itu? Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi terserah Allah akan melipat gandakan harta itu, terserah siapa? Terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Sabaratah jadi dilipat kena. Aduh kawe. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan ditutup dengan ungkapan wallahu wasi'un. 1. Allah Maha luas. Luas apanya? Wasi'ur rahmah, kasih sayangnya tadi. Jadi kalau Bapak Ibu meninfakkan, maka Allah akan membalas sebesar-besarnya. Demikian pula alimun, Pak. Alimun itu Maha mengetahui. Kenapa ditutup ayat ini dengan wasi'un? Demikian pula alimun Maha mengetahui. Wasi'un tadi ya, bahwa Allah Maha luas, rahmatnya Allah akan sekehendak Dia untuk melimpatkan bagi siapa saja yang taat kepadanya. Sementara alimun Maha mengetahui, Allah juga tahu siapa yang berinfak fisabilillah di jalan Allah dan di jalan setan. Siapa yang infak ikhlas karena Allah dan siapa yang infak karena ria, Allah pun Maha mengetahui. Makanya harus hati-hati bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu diterima. Nanti di sini ada ayat-ayatnya lagi. Bahwasanya berinfak bukan hanya sekedar berinfak saja. Ya banyak. Terakhir. Ada gubernur, ya, ada direktur, ada tukang bubur. Ketiga-tiganya ngaji, Pak. Ngaji, mendengar ceramah. Kemudian lewat tuh kenceleng. Gubernur ngenceleng 10.000. Direktur ngenceleng 10.000. Tukang bubur ngenceleng 10.000. Siapa nih yang nilai pahalanya besar? Kenapa tukang bubur ya? Yang akan menjadikan nilai pahala bersodakoh atau infak itu bukan hanya sekedar dilihat daripada
nilai yang diinfakkan, Pak. Tapi latar belakang itu bisa menjadi penunjang akan besarnya pahala kita. Bukankah orang yang bertakwa itu sifatnya yunfikuna fisarro wadorro, mereka infak ya dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau infak dalam keadaan lapang biasa tidak? Biasa. Tapi kalau infak dalam keadaan sempit, yang ini luar biasa. Luar biasa kan? Nah ini kaitannya apa Bapak Ibu? Tadi kembali lagi kepada keyakinan kepada Allah. Kenapa orang yang dalam keadaan sempit ketika dia berinfak pahalanya besar? Kenapa? Karena pada saat itu diuji akan keyakinan kepada Allah. Apakah harta yang dipegangnya dia dalam keadaan sempit kemudian dikeluarkan, itu tidak ada pertolongan Allah? Nah itu, Pak. Nah biasanya kalau orang ini dalam keadaan sempit, kalau dikeluarkan, duh nanti kita bagaimana? Nah gitu kan? Tapi kalau orang yang berinfak pada saat itu yakin kasaha Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membalas kumawe, caranya membalas mah asal tidak boleh ditentukan. Nah itu ya. Jadi ketika berinfak sedekah zakat itu pasti Allah itu membalas. Hanya balasan ini tidak boleh ditentukan. Nah ini yang menjadi repot ya. Kan ada ya salah seorang ya sok infak ku motor, oke bakal jadi bumi gitu kan. Sok infak sekian juta nanti akan jadi. Nah itu yang salah itu. Ditentukan balasannya, Pak. Sementara balasan dari Allah tadi yudhaifu liman yasha, Allah akan membalas, melipat gandakan seperti apa? Duka. Bisa jadi Bapak Ibu senantiasa sehat karena daripada sodako ini, Pak. Atau bisa jadi hadirin ketika di perjalanan ya barengan sama keluarga sama teman yang lain, itu bisa jadi terselamatkan ketika ada kecelakaan gara-gara naon? Bapak Ibu rajin sodako. Itulah barangkali cara Allah Subhanahu wa taala untuk membalas bagi orang-orang yang bersedekah. Inti nama berani tidak bahwa harta yang kita miliki itu dikeluarkan lillahi karena Allah, dan Allah akan membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Terserah Allah. Itulah barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini baru satu ayat berkaitan dengan infak. Nanti di sini banyak, Pak, ayat-ayat yang berkaitan dengan dorongan untuk berinfak karena memang mesti motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan.